Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Aqsa, BP 2010541015 dari Fakultas Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengangguran. Nah, pengangguran adalah istilah bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja lebih kurang 2 hari selama 1 minggu, atau seseorang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, dampak dari pengangguran. 1. Di suatu negara, banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunkan pendapatan rata-rata penduduk per kapita dan biaya sosial yang harus diberikan oleh pemerintah. Berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah akan hutang yang akan dibayar. 2. Dampak pengangguran bagi masyarakat. 1. Dapat menurunkan kemakmuran rakyat. 2. Perekonomian yang tidak stabil. 3. Pendapatan real lebih rendah dari pendapatan potensial. 4. Meningkatkan kemiskinan. 5. Tingginya angka kriminalitas. Selanjutnya, berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi secara musiman. 2. Pengangguran siklis, pengangguran yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja. 3. Pengangguran desioner, pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja dari lowongan pekerja yang tersedia. 4. Pengangguran voluntary. 5. Pengangguran struktural. Berdasarkan lama bekerja. 1. Setengah menganggur. Setengah menganggur ialah situasi di mana orang bekerja tetapi tenaganya kurang bermanfaat diukur dari jam kerja. 2. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pekerjaan. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ialah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila jumlah meningkat, angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan meningkatkan daya serap lapangan kerja, tingkat pengangguran di negara tersebut tergolong tinggi. Selanjutnya, upaya mengatasi pengangguran. 1. Memperluas lapangan pekerjaan dengan meningkatkan ekspor dan impor, menyediakan sarana dan prasarana SIK, memperluas produksi, dan mengingatkan program padat karya. 2. Mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang, dan mengurangi pengangguran di kota besar. 3. Memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki pendidikan yang setara. 4. Penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. 5. Memperbanyak penyelenggaraan job fair dan memegang melalui kerjasama antara perusahaan agar mendapatkan lowongan pekerjaan. Selanjutnya, contoh dari pengangguran, yaitu orang yang sedang tidak bekerja. Contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, dan mahasiswa perguruan tinggi dan sebagainya yang karena suatu hal yang belum menentukan pekerjaan. Selanjutnya, tingkat pengangguran alami. Tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran yang menjadi tujuan perekonomian dalam jangka panjang. Mari kita mulai dengan persamaan dasar yang akan membangun dinamika. Angka kerja yang menunjukkan tingkat alami menggunakan model ini. L sama dengan E tambah U. Selanjutnya, pemerintah menyebabkan kekakuan upah ketika mencegah upah jatuh ke tingkat equilibrium. Banyak ekonom dan pembuat kebijakan percaya bahwa kredit pajak yang lebih baik daripada kenaikan upah minimum. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan pekerja miskin. Menghasilkan kredit pajak, penghasilan adalah jumlah yang diperoleh untuk dikurangi oleh keluarga miskin dari pajak. Para ekonom percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar bagi pengangguran remaja. Studi ini menunjukkan bahwa kenaikan 10% dalam upah minimum
mengurangi pekerja remaja sebesar 1-3%. Selanjutnya, remaja paling tidak terampil memiliki produktivitas marginal terendah dan menerima kompensasi mereka dalam bentuk pelatihan di tempat kerja yang dikatakan oleh McGuinn Burgras Nyambi. Berbicara tentang Burger, seketika 3/5 dari semua pekerja yang dibayar dengan upah minimum atau paling rendah berada di industri jasa makanan. Uang adalah contoh klasik dari pelatihan yang ditawarkan sebagai pengganti upah. Penyebab lain dari kelakuan upah adalah monopoli dari serikat pekerja. Seringkali kontrak serikat pekerja menetapkan upah di atas tingkat equilibrium dan memungkinkan perusahaan untuk memutuskan beberapa banyak pekerjaan yang akan dipekerjakan. Hasil penurunan jumlah pekerja yang dipekerjakan, tingkat pencairan kerja lebih rendah, dan meningkatkan pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh serikat pekerja adalah contoh konflik mengganggu antara kelompok pekerja yang berbeda-beda, orang dalam dan orang luar. Selanjutnya, efisiensi upah teori menunjukkan bahwa paling tinggi membuat pekerja lebih produktif, meskipun pengaruh upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan. Itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan perusahaan. Teori upah efisiensi pertama menyatakan bahwa upah mempengaruhi gesekan. Teori upah efisiensi kedua menyatakan bahwa upah tinggi perputaran tenaga kerja. Teori ketiga efisiensi ketiga menyatakan bahwa kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayarkan kepada karyawan. Teori efisiensi keempat menyatakan bahwa upah yang tinggi meningkatkan usaha. Selanjutnya, 4 negara Eropa terbesar, yaitu Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris, telah mengalami tingkat yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya tidak ada yang tahu pasti, tetapi inilah teori utama banyak yang ekonom percaya bahwa masalah dapat ditelusuri keinteraksian antara kebijakan utama dan kejutan baru-baru ini. Kebijakan lama adalah untuk manfaat yang murah hati bagi para penganggur. Kejutan baru-baru ini adalah penurunan permintaan tenaga kerja yang tidak stabil yang mendorong oleh teknologi banding dengan pekerjaan yang terampil. Tahukah Anda bahwa Eropa lebih cenderung mengatur daripada rekan-rekan Amerika Serikat? Orang-orang Eropa menikmati minggu kerja lebih pendek dari libur yang lebih sering. Rasio lapangan pekerjaan terhadap penduduk lebih tinggi di Amerika Serikat daripada Eropa. Orang Eropa pensiun lebih awal daripada orang Amerika. Selanjutnya, kekakuan upah adalah kegagalan untuk menyesuaikan sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja pengangguran. Akibat kekakuan upah dan penjatahan pekerja tersebut bertanggung jawab pengangguran struktural. Pekerja menganggur bukan karena mereka tidak dapat memberikan pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan mereka, melainkan pada upah yang berlaku. Penawaran tenaga kerja melebihi permintaan para pekerja ini, hanya menunggu pekerja tersedia. Selanjutnya, kekakuan upah adalah kegagalan upah untuk menyesuaikan sampai penawaran tenaga kerja sampai dengan permintaan tenaga kerja. Pengangguran akibat kekakuan upah dan penjatahan pekerja disebut pengangguran yang struktural. Pekerja menganggur bukan karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan mereka, melainkan pada upah yang berlaku. Penawaran tenaga kerja melebihi permintaan para pekerja ini, hanya menunggu pekerja tersedia.
Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya, bahwa pengangguran ini merupakan keadaan ketika seseorang yang tidak termasuk dalam teori angkatan pekerja tidak memiliki pekerjaan secara tidak aktif mencari pekerjaan saat itu. Demikianlah hasil pembahasan materi pengangguran dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.